Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Funiris Pamilida dengan NIM 19140700050. Saya mahasiswi PGMIB Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dan di sini saya akan membuat video review dari resume pada mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Yang pertama, isu-isu dalam pembelajaran. PJJ, pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terpisah menggunakan media komunikasi. Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet disebut dengan pendidikan jarak jauh sistem daring, sedangkan pendidikan jarak jauh sistem luring adalah pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan tanpa jaringan internet melainkan menggunakan media komunikasi atau media pembelajaran lainnya. Selanjutnya, keterampilan abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa pada abad 21 ini, yaitu disebut dengan C4. Selanjutnya, literasi sains. Literasi sains merupakan tujuan utama dari pendidikan sains. Nah, teman-teman, berikutnya ada PISA, di mana PISA merupakan suatu survei evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh pendidikan di dunia. Nah, berikutnya ada TIMSS yang disebut dengan Trend in International Mathematics and Science Study, yang merupakan studi internasional tentang prestasi matematika dan sains siswa sekolah dasar SMP ataupun SMA, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1995. Nah, KPS yaitu kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Atau KPS itu sering disebut dengan kemampuan proses sains yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, generasi Z, Alpha, dan digital. Generasi Z adalah mereka yang lahir dari periode 1995 sampai 2010, dan generasi Alpha adalah mereka yang balita saat ini, sedangkan generasi digital adalah mereka yang terlahir dari generasi Z. Nah, pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan serta holistik, bermakna, dan autentik. Nah, selanjutnya, masalah-masalah dalam pembelajaran. PJJ, pembelajaran PJJ hanya dilakukan sejak pandemi. Masalahnya, bertukarnya sistem pendidikan membuat kebiasaan baru yang sulit diterapkan saat sekarang ini. Pendidikan jarak jauh sistem daring memiliki beberapa masalah seperti perkembangan teknologi yang tidak merata, di mana terdapat di berbagai daerah terisolir yang tidak dapat menjamah jaringan internet, dan pendidikan jarak jauh secara luring, kurangnya kecakapan guru maupun siswa dalam perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya, pada keterampilan abad 21, pendidikan modern memang lebih memudahkan peserta didik dalam belajar dan berkarakter. Akan tetapi, perkembangan globalisasi dan teknologi yang sangat pesat berpengaruh dan berdampak buruk juga bagi kestabilan pendidikan. Adapun masalah yang dihadapi dalam pembelajaran tematik terpadu yaitu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru, dan bahan ajar tematik masih bersifat nasional. Materi berikutnya adalah konsep dasar penelitian. Pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah adalah pola pikir yang mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitis suatu pengetahuan. Sedangkan pola pikir non-ilmiah merupakan intuisi dan wahyu yang mendasarkan pengetahuan pada keyakinannya. Berikutnya, hakikat penelitian pendidikan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian juga memberikan informasi dan pengetahuan untuk pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, hambatan penelitian pendidikan.
Yang pertama, kurangnya biaya penelitian, kurangnya sarana penunjang penelitian, keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya kedukungan pemerintah, keterbatasan waktu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya bab 1, yaitu kriteria pemilihan judul. Silahkan dibaca. Nah, selanjutnya bab 2, yaitu kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Dan kajian teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bab 3, yaitu instrumen penelitian online dan offline. Instrumen dalam penelitian online tidak jauh berbeda dengan instrumen dalam penelitian offline, karena masih menggunakan alat yang sama pada sistem yang berbeda. Nah, selanjutnya bab 4, yaitu deskripsi data hasil penelitian pendidikan. Deskripsi data berarti gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Berikutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan adalah jawaban secara singkat, padat, dan jelas mencakup semua masalah dalam penelitian. Cara saran adalah masukan terhadap karya tersebut. Berikutnya adalah referensi, yaitu sebuah karya tulis yang disusun dengan tujuan untuk menyalurkan gagasan penulis dan gagasan tersebut dapat dipelajari yang kemudiannya akan digunakan kembali. Nah, teman-teman, berikut adalah tips mencari referensi online untuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca dan dicoba. Nah, selanjutnya adalah aturan pengutipan dalam karya ilmiah. Ada endnote, body note, footnote, dan endnote. Laporan merupakan suatu karya ilmiah untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau merancang, mengembangkan suatu sistem produk dalam karya tulis ilmiah. Sementara itu, laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat. Nah, berikut ini komponen-komponen laporan penelitian: judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, teman-teman, ini dia 4 aplikasi cek plagiasi online. Silahkan dicoba ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada tips dalam memilih situs untuk mencek plagiat, yaitu memilih situs yang dikenal kredibel, mudah untuk diakses, tidak masalah memilih yang gratis, banyak direkomendasikan, dan proses pengecekannya sangat mudah. Selanjutnya, parafrase merupakan sebuah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat parafrase, yaitu membaca teks keseluruhan, menentukan pokok-pokok pikiran, menentukan tuturan dan hendak menjadi variasi, menyusun pokok pikiran, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian review metodologi penelitian dari saya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.